Selamat pagi kelas Kebang Sentralan. Jadi hari ini pembelajaran akan berjalan asinkronus. Jadi ada dua tipe pembelajaran ya. Jika ada kelas yang libur atau dosen berhalangan maupun ada cuti bersama. Nah, kebetulan di hari ini kelas berjalan fakultatif terkait ada biodalan di kampus, maka saya memilih kelas berjalan secara asinkronus. Nah, di mana interaksi eh, terjadwal, akan tetapi eh, tidak memerlukan waktu kita untuk bertemu secara bersama-sama. Nah, ini memungkinkan mahasiswa untuk bertatap muka dengan dosen tanpa memerlukan kita bertemu di kelas. Nah, baik, saya mulai saja ya. Kita hari ini di mata kuliah Kebangsaan Sentralan di pertemuan yang pertama akan membahas tentang RPS, kemudian sedikit ke materi pembelajaran terkait uh, arti penting ya mempelajari mata kuliah Kebangsaan Sentralan. Kemudian ruang lingkup mata kuliah Kebangsaan Sentralan. Nah, adapun sesuai dengan RPS, ada baiknya akan saya share ya. Jadi di minggu pertama itu kita akan membahas tentang arti penting Kebangsaan Sentralan, kemudian tinjauan teoritis peran uang dan kerjasama dalam perekonomian, kemudian ketidaksempurnaan pasar dan paradigma baru dalam teori ekonomi. Nah, uh, ada beberapa kajian yang dibahas di dalam RPS, mata kuliah Kebangsaan Sentralan. Yang pertama, konsep bank sentral dan evolusi serta reformasi bank sentral. Kemudian kebijakan moneter dan nilai tukar serta uang. Yang ketiga ada transmisi strategi operasional kebijakan moneter. Yang keempat ada inflation targeting framework. Kemudian ada time konsistensi kebijakan moneter. Yang keenam ada interdependensi bank sentral dan komunikasi kebijakan bank sentral. Kebijakan moneter dan bauran kebijakan bank sentral. Nah, ada 7 bahan kajian tadi, seperti yang saya sampaikan, seperti yang terlihat di dalam RPS. Nah, kemudian pustaka yang digunakan itu ada yang pertama, yang utama ada Kebijakan Bank Sentral, Teori dan Praktik, karangan dari Pak Warjiu, Peri Warjiu, itu Gubernur BI. Kemudian Kebijakan Bank Sentral, Teori dan Praktik ada karangan Warjiu dan Solihin Junro. Dan pendukungnya ada Handbook in Central Banking, S. Gray, dan Handbook in Central Banking England, Gray 2012. Nah, kemudian dari bahan kajian tadi dikembangkanlah ke dalam 12 pertemuan. Nah, di pertemuan pertama akan dibahas tentang uh, arti penting uh, bank sentral di dalam perekonomian. Nah, untuk selanjutnya ada materi-materi lain
yang akan kita diskusikan secara kurikulum berbasis kompetensi. Jadi mahasiswa yang akan lebih aktif di situ. Nah, mahasiswa yang akan membentuk kelompok ya, nah, mungkin masing-masing terdiri dari 2 sampai 3 orang, dibentuk 6 atau 13 kelompok nanti yang akan dikoordinasikan ya. Setelah perkuliahan ini bisa untuk membentuk kelompok sehingga di minggu depan sudah ada yang bisa presentasi untuk materi di pertemuan yang kedua. Nah, saudara, saya akan berikan nanti share RPS ini ya. Nah, sehingga nanti bisa uh, dikoordinasikan tugas masing-masing kelompok yang akan presentasi di setiap uh, minggunya. Nah, untuk penilaian seperti biasa itu uh, 80, sorry, 40% itu untuk uh, maaf ya, 20% itu UTS, 20% UAS, dan 60% itu keaktifan saudara. Nah, mohon nanti untuk mahasiswa segera membentuk kelompok sehingga di minggu depan sudah ada siap satu kelompok yang akan presentasi. Nah, berikutnya saya akan lanjut saja kepada apa namanya materi kita. Saya akan masuk sedikit di pagi hari ini ya untuk sekedar penyegaran setelah libur panjang kemarin ya, pergantian semester. Saya akan mulai saja ya. Materi kita di hari ini adalah deskripsi dan tujuan mata kuliah eh, ke Bank Sentral. Nah, mungkin di benak saudara bahwa apa namanya sudahlah terlintas di pikiran masing-masing ya, apa itu Bank Sentral? Kenapa penting kita mempelajari mata kuliah ke Bank Sentral? Nah, ini biasanya sangat menarik minat masyarakat terkait dengan pemberitaan tentang kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Bank Sentral. Nah, sebagai contoh, misalnya Bank Sentral menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini akan menjadi perhatian yang menarik bagi masyarakat. Misalnya, pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika, The Fed atau The Federal Reserve, mengenai keputusannya terkait dengan FFR atau Fed Fund Rate. Nah, ini biasanya ditunggu oleh pelaku pasar. Nah, karena ini biasanya mempengaruhi pergerakan inflasi dan ekonomi, nah, sehingga ini menjadi spekulasi di pasar, baik pasar langsung maupun di uh, pasar saham. Nah, biasanya arah suku bunga FFR ini mempengaruhi naik turunnya suku bunga nilai tukar dolar di bursa pasar dan harga saham di Wall Street. Nah, sehingga setiap pernyataan gubernur The Fed, nah ini akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap spekulasi maupun aktivitas bisnisnya.
Nah, demikian pula di Indonesia, setiap pernyataan-pernyataan Gubernur BI terkait kebijakan BI rate, nah ini menjadi acuan bagi pelaku pasar dan perbankan di dalam berbagai transaksi keuangan yang dilakukan. Nah, setiap perekonomian modern di setiap negara itu biasanya akan memiliki bank sentral, itu ya, setidaknya salah satu lembaga moneter bertindak menjalankan fungsi bank sentral. Nah, di mana bank sentral ini mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai uang, menjaga stabilitas sistem keuangan, kemudian sistem finansial secara keseluruhan. Nah, bank sentral ini memiliki fungsi yang sangat penting di dalam pengaturan ekonomi dan moneter yang dalam kegiatannya dapat bertindak sebagai agen pemerintah. Nah, di mana fungsi awal bank sentral itu masih sangat sederhana, yang kemudian terus berkembang menjadi semakin kompleks. Nah, dari fungsi sederhana mengedarkan uang kartal, kemudian mengatur dan melakukan pengawasan instrumen, mekanisme, dan infrastruktur pembayaran yang semakin kompleks. Sampai juga kepada nanti pengawasan uh, atau sebagai menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort, hingga sampai kepada pengaturan dan pengawasan makro prudensial. Nah, sehingga bank sentral ini merupakan lembaga yang memiliki peran yang penting di dalam perekonomian suatu bangsa. Dan biasanya uh, menjalankan tugas berdasarkan garis-garis kebijaksanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bank sentral ini terus berkembang secara dinamis sesuai dengan faktor tuntutan pembangunan ekonomi domestik suatu negara dan perubahan struktur keuangan global. Nah, sebagai bank yang independen, tentu bank sentral memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Seperti saya bilang tadi, yaitu melakukan pengawasan makro prudensial. Nah, bank sentral ini memiliki peran yang strategis bagi perekonomian suatu negara. Nah, mulai dari sebagai bank sirkulasi, kemudian sebagai kasir pemerintah, kemudian sebagai bankersnya bank, kemudian juga sebagai otoritas moneter, kemudian otoritas sistem keuangan, dan otoritas sistem uh, pembayaran. Nah, bank sentral sebagai bank sirkulasi diberikan mandat untuk menerbitkan dan mengatur alat atau instrumen pembayaran yang sah. Nah, misalnya seperti disampaikan tadi ya, mulai fungsi sederhana, mencetak uang, kemudian sampai kepada mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui instrumen kebijakannya, baik menambah maupun mengurangi likuiditas, yaitu melakukan kebijakan ya ekonomi yang ekspansif maupun yang uh, kontraktif. Nah, Bank Sentral juga sebagai kasir pemerintah
diberikan mandat untuk melakukan berbagai layanan perbankan bagi pemerintah, memelihara rekening pemerintah, mengelola transaksi pemerintah dengan mata uang domestik dan mata uang asing, sampai kepada mengelola utang pemerintah, serta memfasilitasi kita dalam biaya pengeluaran pembangunan. Kemudian Bank Sentral sebagai bankers bank, yaitu berperan fungsinya menjalani tadi the lender of the last resort. Jadi bisa menjadi tempat uh, pemberian pinjaman yang terakhir terhadap bank komersil yang menghadapi kesulitan likuiditas dalam jangka panjang. Nah, di samping itu, Bank Sentral juga sebagai otoritas moneter. Nah, ini Bank Sentral diberikan mandat untuk memelihara stabilitas moneter melalui pengendalian besaran moneter dan melakukan kebijakan moneter dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sistem moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kemudian, Bank Sentral sebagai otoritas sistem keuangan diberikan mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi syarat penting untuk memelihara stabilitas moneter. Nah, tugas Bank Sentral di sini adalah menjaga stabilitas keuangan meliputi upaya untuk mendorong sistem keuangan yang aman dan efisien. Kemudian, Bank Sentral sebagai sentral uh, otoritas sistem pembayaran. Nah, di sini Bank Sentral diberikan mandat untuk menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Jadi mengeluarkan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang antar pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan. Nah, dari situ kita lihat ya bahwa kebijakan yang ditempuh Bank Sentral itu dalam mempengaruhi perputaran uang, suku bunga, menentukan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menciptakan stabilitas nilai tukar atau moneter. Nah, di situ terlihat bahwa selain sektor real, ternyata di sektor keuangan juga berpengaruh langsung terhadap perkembangan dana dan kredit perbankan, bahkan mempengaruhi harga saham dan obligasi di pasar modal. Nah, selanjutnya perkembangan moneter dan keuangan tersebut tentu akan mempengaruhi pola konsumsi, investasi, maupun ekspor dan impor. Kebijakan moneter juga mempengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Nah, dengan kata lain, setiap kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, dari sini kita lihat ya, di setiap instrumen atau kebijakan itu oleh Bank Sentral akan mempengaruhi semua ini, termasuk sampai kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, dari situ terlihat bahwa apa namanya Bank Sentral memiliki pengaruh yang sangat besar, kemudian memiliki fungsi mikroekonomi sebagai the lender of the last resort, kemudian mengawasi kebijakan makroprudensial, menjalankan fungsi makroekonomi, di mana Bank Sentral
mengontrol inflasi dan stabilitas harga. Nah, dengan demikian ternyata secara prinsip bank sentral itu berpengaruh terhadap mikroekonomi maupun makroekonomi. Nah, kita lihat yang pertama pengaruh terhadap uh, mikroekonomi. Yang pertama uh, sebagai lender of the last resort. Nah, ini bank sentral diandalkan sebagai pemberi pinjaman terakhir untuk lembaga keuangan maupun bank komersil menjadi pengawas ataupun regulator, kemudian memberikan pinjaman kepada bank komersil yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Kemudian memelihara likuiditas dan sistem perbankan dan sistem keuangan mewajibkan bank komersil untuk menyimpan sumber dana di bank sentral yang dikenal dengan istilah sebagai giro wajib minimum. Kemudian untuk pengaruh ke makroekonomi, nah bank sentral sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga, menjaga inflasi pada level yang baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat eh, dengan upaya yang dilakukan mempengaruhi tingkat likuiditas perekonomian melalui serangkaian kebijakan atau instrumen moneter yang dimiliki. Jadi bank sentral mengendalikan siklus keuangan untuk perbankan yang memiliki akumulasi risiko sistemik. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dulu untuk perkuliahan kita di pagi hari ini. Oke, karena terkait dengan perkuliahan asinkronus mengharuskan juga mahasiswa untuk mengerjakan tugas, maka saya akan berikan tugas ya, namun disimak dengan baik. Silakan saudara buat ya sebuah ringkasan atau summary terkait pentingnya bank sentral terhadap atau mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kemudian contoh kebijakan bank sentral yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas. Demikian ya, mahasiswa untuk yang mengikuti kelas Bank Sentralan. Saya ucapkan selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan untuk salah satu kelompok ya. Sudah mulai untuk mempresentasikan materi kelompoknya. Selamat pagi semua. Sampai jumpa minggu depan.